Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan ya, para mahasiswa profesi bidan ya. Jadi ini sudah memasuki masa penguatan materi keilmuan ya untuk di profesi bidan ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini yang mestinya dijadwal itu pukul 13, tetapi saya minta maju karena jam 2 itu saya ada rapat ya. Jadi ini saya minta maaf karena mendadak waktunya dimajukan. Tapi mudah-mudahan Anda semuanya sudah standby, sudah siap ya, karena pembelajaran melalui daring ini kan lebih simpel ya. Artinya kalau itu dimajukan atau mundur itu kan Anda tidak perlu repot-repot berlari-lari ya untuk bisa menuju ke tempat perkuliahan. Tapi ini kan di rumah masing-masing ya. Alhamdulillah ini sudah bergabung ada 53 ya. Jadi seluruhnya saya tidak hafal ya, berapa seluruhnya 60-an ya. Jadi kita bersyukur ya bahwa Anda mulai menuju untuk meningkatkan atau memantapkan ya, memantapkan profesi Anda ya yang semula adalah di 4 kebidanan, mungkin juga ada yang di 4 bidan pendidik, tapi ini insya Allah ya dengan Anda memilih melanjutkan di profesi bidan, ini berarti eksistensi ya Anda sebagai seorang bidan itu nanti akan mempunyai aspek legal ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kalau tadi Anda ikut join tidak tadi pada mataf yang tadi dilaksanakan di fakultas? Ikut tidak? Ya, ikut ya. Jadi mestinya tadi sudah mengenal ya. Saya adalah Bu Ismarwati, salah satu dosen di pendidikan profesi bidan ini ya, yang nanti insya Allah akan bersama-sama Anda selama Anda mengikuti pendidikan profesi bidan ini ya. Jadi Anda patut bersyukur ya, tadi saya katakan bahwa Anda termasuk inovator, pembaharu ya, karena yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ini kan tidak banyak ya. Tempatnya terbatas ya, mungkin juga kesempatan diri ya, kemudian juga banyak hal-hal yang bisa menyebabkan ya untuk melanjutkan di profesi bidan ini, ada yang bisa cepat, ada juga yang harus toleransi dengan berbagai hal atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing ya. Tapi saya menyampaikan bahwa Anda yang tergabung di pendidikan profesi bidan Unisa ini termasuk patut bersyukur ya, karena bisa diberi kesempatan lebih awal. Nah, kalau saya lihat ya dari apa yang sudah Anda tuliskan ini memang ya sebagian juga alumni Unisa, tetapi sebagian yang lain mungkin bukan alumni Unisa. Kalaupun alumni Unisa itu ada beberapa kategori. Ada yang alumni sudah lama, ada yang alumni masih beberapa waktu. Nah, kenapa Anda melanjutkan? Ini mestinya ini sudah melihat bagaimana perkembangan dari profesi bidan. Sejak diterbitkan, diundangkan Undang-Undang Kebidanan 2019 yang lalu, ini kan para bidan ini diberi kesempatan untuk bisa praktek mandiri ya, itu dengan kualifikasi D3 dengan izin praktek itu hanya sampai 7 tahun ya. Berarti mau tidak mau, cepat atau lambat itu Anda harus, kalau masih mau eksistensi di pendidikan bidan, maka harus memilih melanjutkan di profesi bidan ini. Ya. Jadi itu yang harus Anda pegang. Ya, niat dari awal bahwa saya ingin eksistensi saya di dunia
profesi bidan ini bisa berlanjut. Ya, kalau Anda tidak memilih itu berarti Anda nanti dalam satu tim, ya tidak dari tim kebidanan karena tidak bisa praktek secara mandiri. Kita tahu bahwa pendidikan bidan di Indonesia ini kan dimulai dari yang sekarang ini diakui itu adalah D3 dan profesi bidan. Kemudian yang lanjut adalah S2 kebidanan. D4 itu di nomenklaturnya itu tidak ada. Berarti kalaupun yang D4 kebidanan itu kemarin ada yang sudah bisa mengikuti uji kompetensi D4 itu hanya berapa kali. Sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ada uji kompetensi adalah D3 dan S1 profesi. Itu. Ya. Jadi makanya D4 ini kenapa harus lanjut? Gitu. Oleh karena itu, ya bismillah ya, Anda semua ini nanti mudah-mudahan masuknya bersama-sama, lulusnya pun juga bersama-sama. Amin. Amin. Ya. Dan tantangannya juga agak ini berbeda. Mulai tahun ini ya, Anda ini angkatan kedua kalau di Unisa ini. Profesi bidan angkatan yang kedua. Angkatan yang pertama ini belum lulus. Karena apa? Masih menunggu hasil uji kompetensi nasional, Hukomnas. Jadi kalau belum lulus uji kompetensi nasional, maka belum dikatakan bisa selesai. Atau dikenal dengan persyaratannya adalah exit exam. Untuk bisa keluar, harus lulus uji kompetensi nasional. Jadi kakak-kakak tingkat Anda sekarang ini sedang menunggu proses uji kompetensi nasional itu diumumkan. Gitu. Nah, ini merupakan apa ya? Bukan menjadi Anda, wah berarti berat, oh berarti saya nanti lulus apa tidak. Tetapi apa? Ya Anda harus siap dari sekarang untuk menuju tahapan-tahapan yang akan dilalui sampai nanti endingnya adalah lulus uji kompetensi nasional. Ya, itu yang harus dipatrikan, harus diniatkan dari sekarang. Ya, ini kan masa istilahnya matrikulasi ya yang lama ya, tetapi sebenarnya penguatan materi keilmuan, memberikan tambahan ilmu yang selama ini lulusan D4 kebidanan itu adalah vokasi. Ya, padahal harapan dari profesi bidan itu adalah tahap sarjana, tahap akademik, kemudian masuk profesi. Karena Anda ini berasal dari vokasi, maka diberikan materi-materi atau penguatan ilmu untuk membawa pola pikir Anda adalah pola pikir akademik. Ya, untuk vokasi itu kan berarti skill ya, keterampilan yang. Nah, kemudian untuk pengetahuan atau yang bersifat sains akademik, maka diberikan materinya ini selama masa matrikulasi. Besarannya berapa? Ya, Bu, sudah dijelaskan oleh Bu Nuli, barangkali berapa SKS harus di materi keilmuan, sudah dijelaskan belum? Berapa SKS? Belum. Ada yang bisa menjawab berapa SKS? Bisa ditulis di tab sini. Ya. Berapa SKS Anda tempuh matrikulasi ini? Ya, jadi kalau belum dijelaskan, ini saya sampaikan supaya nanti Anda siap juga bahwa matrikulasi ini ditempuh dengan bobot 13 SKS. Ya, 13 SKS. Nah, kalau 13 SKS itu satu SKS saja pertemuannya 7 kali. Itu kalau teori. Kalau ada praktikum ya. Tapi ini kebetulan untuk PMK ini, penguatan materi keilmuan yang 13 SKS ini disetting nanti teori dan mungkin ada penugasan-penugasan. Ya. Jadi harus siap ya. Jadi masing-masing harus menyiapkan diri untuk bisa menyelesaikan PMK ini. Kalau dulu namanya matrikulasi ya, penguatan materi keilmuan.
membawa pola pikir yang tadinya itu berpikir vokasi, ya Anda kan dari diploma 4 itu kan vokasi, dibawa ke pola pikir akademik, ya sehingga materi-materi penguatan keilmuan pun ini juga disesuaikan dengan kebutuhan di tahap akademik, ya. Jadi ini penting supaya Anda paham kenapa sih kok ada materi ini. Ya, karena ini untuk mengarahkan kepada pola pikir Anda yang tadinya itu vokasi, itu menjadi pola pikir sains. Ya, karena pada dasarnya untuk seorang bidan itu di tahap sarjana yang ditempuh selama 4 tahun itu adalah sains. Ya, kegiatan penguatan materi keilmuan seperti ini atau matrikulasi seperti ini tidak hanya di Unisa. Di institusi-institusi lain itu juga diberikan ya penguatan materi keilmuan. Ya. Tapi kalau untuk adik-adik tingkat Anda yang masuk itu tahap sarjana, ya yang dari SMU langsung ngambil S1 profesi bidan di Unisa ini maka nantinya di semester 8 itu dia sudah tahap sarjana, tidak perlu diberikan materi penguatan materi keilmuan seperti Anda sekarang. Ya, itu bedanya. Karena apa? Nanti ketika masuk praktek tahap profesi, itu berarti banyak hal-hal yang itu membutuhkan analisis. Ya, analisis terhadap kasus yang Anda hadapi. Nanti akan masuk ke stase-stase praktek. Nah, itu perlu analisa. Kalau tidak diberikan penguatan materi keilmuan, maka itu nanti menjadi agak repot. Ya, makanya diputuskan, PMK ini, penguatan materi keilmuan ini, mahasiswa sebelum masuk ke tahap profesi, itu diberikan materi-materi ini dengan bobot 13 SKS. Ya, 13 SKS. Nah, nanti perlu apa? Ya, nanti setiap mata kuliah ini, ya, seperti saya sekarang kan evidence based, ya, evidence based practice midwifery. Itu nanti ada evaluasinya ada. Kira-kira sudah paham belum sih? Ya, terhadap materi yang dipelajari. Ya, nanti ada nanti lulus tidaknya gitu ya. Tapi nggak usah dipikir berat-berat. Yang penting Anda ikuti, insya Allah nanti itu bisa diselesaikan. Yang penting Anda simak, Anda perhatikan, Anda analisis. Ya kalau ada tugas dikerjakan gitu ya. Jadi ini untuk awal saya kira untuk kenalan sekilas ya, karena nanti saya mungkin 3 kali ya diberikan materi untuk memberikan penguatan materi keilmuan ini ya. Suara saya jelas tidak? Jelas ya? Oke. Jelas. Ya, silahkan nanti ini presensi sudah ada di chat room ya. Ya. Nanti silahkan diisi untuk presensi. Nah, baik, saya akan ada yang ingin ditanyakan sebelum mulai? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya, nanti nulis di chat ya. Di chat ini silahkan diajukan pertanyaan hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang mungkin sekiranya perlu ditanyakan dan saya bisa memberikan jawaban. Kebetulan saya di Fakultas Ilmu Kesehatan ini diberi amanah menjadi wakil ketua 1 bidang akademik. Jadi yang terkait dengan pembelajaran, proses pembelajaran itu insya Allah saya bisa memberikan jawaban. Nah, ini kalau saya lihat dari apa yang Anda tuliskan, ini memang bagian tadi dari Unisa, kemudian Mbak siapa ini? Ini Mbak siapa tuh? Nipinural ya. Itu dari mana Mbak? Dari mana? Dari Palembang. Palembang dulu D4-nya dari mana? Di Palembang. Apa? Stikes atau Poltek? Universitas. Apa? Universitas apa? Universitas Kader Bangsa Palembang. Oh, Kader Bangsa. Sana ada profesi bidan loh, Mbak. Waktu Iya. pendirian saya ke sana, ya.
Rektornya kan ibu-ibu ya, Bu Rektornya Iya. kan pernah ketemu. Kenapa ngambil di Unisa? Karena kemarin kan ngambil D3, D4-nya di Universitas Gadjah Bangsa. Terus saya juga ada kawan yang di Unisa juga untuk mempromosikan apa Unisanya kelihatannya lebih apa lebih Ya berbeda ya, kan. ya nggak Iya. apa-apa. Itu namanya kan ingin mencari yang kalau sudah di kader bangsa itu pengen mencari di luar itu bagus ya. Tapi Iya, nanti Anda bisa tinggal di Jogja karena untuk praktek profesi kan harus ini ya praktek ya tidak bisa online ya, tidak bisa daring ya. iya, Bisa. bisa. Sekarang posisi masih di mana ini? Masih di Palembang. Iya. Oh ya. Nanti menjelang praktek itu paling tidak sudah ke sini dulu ya Mbak ya. Nanti dengan persyaratan-persyaratan yang nanti akan disampaikan ya. Bagus ya. Iya. Jadi mencari ilmu itu kan tidak ini ya kadang-kadang aku pengen cari suasana yang ini Yang baru. berbeda ya. Apalagi udah bosen di Palembang, pengen ada perubahan di Jogja. Itu bagus juga ini ya Mbak eh, Nipi Nural ya. Kemudian Mbak Nancy dari mana nih Mbak Nancy? Yang cantik. Mbak Nancy bisa dengar? Bisa, Bu. Ya. Gimana Mbak Nancy? Saya dari Ambon, Bu, cuman kuliah D4-nya di Makassar. Di mana di Makassarnya? Stikes Graha Edukasi, Bu. Oh, Geraha Edukasi ya, saya pernah lihat itu. Ya, tapi sekarang posisinya masih di Ambon. Iya, Bu, masih di kampung. Siap ya nanti ya untuk di Jogja ya. Iya, Bu, siap, Bu. Ya, jangan mepet ya, karena ini kan sudah ini ya nanti kalau sudah masuk tahap profesi itu kan harus di tempat ya, tidak boleh kita nanti jadi bidan sastra ya. Bidan Iya, sastra itu Bu. kan hanya menuliskan laporan tapi tidak bisa melakukan ya, gitu. Iya, Bu, iya. Kemudian siapa lagi ya? Mbak Nerisa dari mana Mbak Nerisa? Soalnya nggak ditulis tuh hasil ininya. Nasila. Mbak Nerisa. Iya, Bu. Dari mana? Dari Palembang, Bu. Oh sama dengan Iya. Mbak ini tadi. Iya, Kader sama. bangsa juga, kader bangsa juga. Iya, Bu. Oh ya, berarti ada teman ya nanti kalau ke Jogja. Iya, Bu. Ya, ya mudah-mudahan ini ya apa serius ya sehingga nanti bisa cepat selesai. Amin ya. Amin, amin. Ya untuk yang lainnya ini layar kedua. Ini ada Mbak Arini Yuni, UGM dari mana Mbak Arini? Iya, halo Dari Bu. mana Mbak Arini? Saya asalnya dari Wonogiri. Ya. Dulu D4-nya di Universitas Gadjah Mada, tapi di sana profesinya belum ada. Ya, ya memang belum ada ya karena memang Iya. terhambat dosen ya. Untuk Iya. pendidikan profesi bidan itu kan minimal MKEP-nya aja 6 ya. Memang di UGM saya lihat belum lengkap ya, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa bergabung juga nanti ada profesi bidannya ya. Tapi tinggal di Jogja ya Mbak Arini ya atau di Wonogiri? Sekarang masih di Wonogiri, Bu. Oh ya, tapi nanti siap ya. Ya, siap. Itu. Oke, kemudian ada Mbak siapa ini? Layar ketiga. Ini 3 layar ya. Oh, Bu Sri Marwanti. Ini senior ini ya, Bu Sri. Oh, nampaknya belum ya Bu Sri. Kemudian ada Mbak Tasya. Mbak Tasya ini dari mana Mbak Tasya? Mbak Tasya, bisa dengar Mbak Tasya? Bisa, Ibu. Nah, dari mana Mbak? Dari D4 Kebidanan Unisa, Ibu. Alumni. Oh, tahun berapa? Tahun 2020. Oh, iya. Masih kelihatan. Oh, iya, masih saya ingat wajahnya ya. Ya, bergabung lagi ya. Jadi Iya, Ibu. ini menjadi eksis nanti untuk profesi bidannya ya. Belum kerja selama ini. Sudah kerja, Ibu, 1 tahun. Oh, Kemarin gitu. lalu resign. Ya. Ya memang bidan ini memang harus kerja ya, apalagi nanti kalau Anda di profesi kemudian nanti menjadi preseptor ya, menjadi pembimbing kan mesti ini Anda termasuk inovator-inovator ya. Itu mesti nanti banyak yang membutuhkan untuk menjadi preseptor gitu. Nah, oleh karena itu kan jangan hanya
lulus, kemudian tidak bekerja, kemudian nanti menjadi preseptor, ini kan sayang ya ilmunya, ya. Ya mungkin itu sekilas dulu, tapi silahkan nanti kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, silahkan. Ya, sebenarnya materi saya itu tidak suatu hal yang baru ya. Ini hanya mengingatkan kembali atau mari kita mengidentifikasi ya. Nah, sebelum dimulai, silakan Anda berdoa, ya, doa belajar. Sebenarnya ada itu, tapi saya belum sempat membaca ya, bahwa sebelum mulai pembelajaran itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dibaca. Tapi ini saya belum sempat karena tadi baru ada matah tadi ya. Jadi sebenarnya ada ya. Jadi silahkan kita bersama-sama membaca doa belajar. Ya, untuk yang beragama Islam, untuk yang tidak beragama Islam, silahkan sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Jadi mari kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Kenapa? Kita pelajari itu paham, dan dari kepahaman itu maka nantinya akan bisa diamalkan atau diaplikasikan. Ya. Maka di sini di dalam Quran surat Al-Ankabut itu disebutkan man jahada fa innama yujahidu linafsih innallaha laghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Anda semangat untuk belajar, ya hasilnya itu untuk diri Anda sendiri. Karena sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Jadi diniati bahwa saya akan dalam jangka pendek itu mempelajari suatu ilmu, mudah-mudahan ilmu itu bisa dipahami tadi dari doa belajar tadi. Kemudian apa yang kita pelajari itu adalah untuk diri sendiri, ya. Dan di dalam Anda mempelajari sesuatu itu, kalau misalnya ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Seperti halnya di surat ini disebutkan bahwa inna ma'al usri yusron. Ya, sesungguhnya setiap kesulitan itu mesti ada kemudahan. Jadi itu tolong direnungkan betul ya, itu. Nah, dari topik yang diberikan kepada saya, kalau tadi saya katakan sebenarnya itu Anda sudah melampaui ini ya. Waktu D3 itu ya, kalau yang melampaui D3 kan ada penulisan tugas akhir, membuat karya ilmiah. Kemudian di D4 kebidanan itu kemarin ada skripsi, ya, ada penelitian. Maka di dalam materi ini akan membahas tentang mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari evidence based practice. Apa yang akan dipelajari meliputi pengertian, tujuan, manfaat, dan komponen-komponen yang ada di dalam evidence based practice ini. Nah, ini materi ini tadi memberikan penguatan dari pola pikir yang semula adalah vokasi menjadi pola pikir akademik. Itu. Jadi Anda diberikan ini. Ya, mestinya harus berubah, harus berbeda, harus meningkat. Ya, yang selama ini ya kalau di dalam vokasi ini kan lebih dituntut dengan skill ya. Skill, keterampilan-keterampilan. Maka di dalam tahap profesi ini, di samping skill, juga kemampuan untuk menganalisa. Nah, kemampuan analisa itu ya antara lain dari evidence base ini. Sumbernya dari evidence base. Itu. Jadi ini ruang lingkup yang nanti akan kita bicarakan. Nah, sebagaimana ini konsep ya di dalam evidence base practice, mencari bukti, itu dengan melakukan sebuah penelitian. Penelitian itu ya ketika Anda di D3 itu mungkin penelitiannya
karya ilmiahnya adalah kualitatif, membuat studi kasus, kan begitu ya. Studi kasus yang sederhana. Penelitian kualitatif yang sifatnya sederhana. Kemudian di D4 itu ada kuantitatifnya, kuantitatif. Ya, melakukan analisis statistik, ya. Mulai dari analisa univariat, bivariat, yang lebih berat lagi multivariat, itu adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif ini. Ya, nanti kalau lebih meningkat lagi, ya kemarin di D4 juga ada itu yang campuran mixed method, kuanti dan kualitatif. Ya, itu semuanya dalam rangka mencari bukti-bukti, evidence based. Ya. Nanti di dalam profesi bidan ini meskipun Anda tidak diminta untuk membuat suatu penelitian yang terstruktur seperti waktu D4, tetapi dalam analisis kasus itu perlu ya dukungan atau perlu didukung dengan bukti-bukti ilmiah. Apakah itu diperoleh dari jurnal, ya artikel-artikel, referensi-referensi itu, ya. Jadi kalau akan melakukan sesuatu itu harus berdasarkan hasil telaah, analisis, ya, yang itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, sekarang landasan Islam di dalam evidence based ini apa? Ya, ternyata di dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nisa, ya, ayat 94, itu di situ tersirat, ya, tersirat dan tersurat tentang evidence based practice ini. Ya, kalau nanti di kebidanan namanya evidence based midwifery. Kalau ini evidence based practice. Ya, di dalam surat An-Nisa ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyun. Ya, ini saya penggal saja sampai fatabayyun, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi di jalan Allah, ya. Pergi di jalan Allah itu ya bermacam-macam. Seperti Anda sekarang ini belajar, itu juga fi sabilillah, berada di jalan Allah. Karena apa? Niatnya adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Ya. Jadi apabila kamu mau pergi, mau melakukan sesuatu, maka disarankan untuk melakukan tabayun. Tabayun. Ya, jadi landasan dalam evidence based practice itu adalah ya orang-orang yang tidak tidak jujur, ya, datang kepada membawa berita, ya. Jadi ada orang yang tidak bisa dipercaya kok datang kepada Anda membawa sesuatu. Jangan langsung dipercaya, tetapi disarankan untuk melakukan penelitian, diteliti kebenarannya. Ya, karena kalau kita langsung percaya, maka ya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan. Itu. Jadi kalau ada sesuatu berita, itu kita tidak boleh langsung menerima mentah-mentah berita itu, tetapi harus dikonfirmasi, harus diteliti. Itu. Jadi di dalam Islam pun ini terkait dengan evidence practice, ini tadi diistilahkan adalah tabayun, telitilah, ya, konfirmasilah. Jadi jangan langsung percaya dengan berita-berita yang kita terima, ya, harus ada sumber yang bisa dipercaya, fakta, gitu. Jadi arti daripada tabayun mencari kejelasan hakikat sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati.
Ya, karena di sini Allah memerintahkan kita untuk bersikap hati-hati dan mengharuskan untuk mencari bukti terkait dengan isu segala sesuatu. Jadi dalam hal ini mencari bukti itu adalah supaya tidak mencelakakan orang, tidak merugikan orang. Kalau Anda sebagai seorang bidan, ya, kemudian mendengar bahwa oh kalau misalnya bayi baru lahir itu, ya, itu harus diberi madu, harus diberi misalnya tetesan air kurma. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka jangan Anda langsung menerima apa yang disarankan itu sebelum mencari bukti-bukti yang bisa dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksud dengan tabayun di sini. Ya, jadi tadi jelas bahwa apabila ada seseorang yang datang kepadamu, maka jangan langsung Anda percaya terhadap apa yang disampaikan, tetapi harus mencari bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukti-bukti itu didapat dari mana? Ya, bukti-bukti itu didapat dari sebuah hasil penelitian. Ya, kalau belum ada hasil penelitian kok langsung diterima, itu maka bisa itu menyebabkan kerugian ya pada apa yang telah dilakukan tadi. Gitu. Jadi kalau tadi evidence based practice itu landasan Islamnya adalah tabayun. Ya, mencari bukti, mencari kebenaran. Ya. Gitu. Jadi tabayun itu diklarifikasi dulu. Ya, jangan berburuk sangka. Ya, sebelum ada bukti-bukti yang mendukung. Itu. Ini diibaratkan ya pada zaman dulu ini kan Abu Nawas itu orangnya cerdik ya. Nah ini. Jadi Abu Nawas itu membawa berita datang kepada raja. Nah, raja nggak boleh langsung percaya, pusing. Ini Abu Nawas itu orangnya pinter kan begitu ya. Cari pembuktiannya dulu gitu. Jadi pengertian tabayun dari apa yang sudah saya jelaskan di atas, maka pengertian lebih mendalam tabayun adalah melakukan penelitian. Kalau tadi kan klarifikasi. Klarifikasi itu dari mana? Ya dari sumber hasil penelitian. Oleh karena itu tabayun merupakan suatu kegiatan ya yang berupaya mendalami dan memecahkan suatu persoalan dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan. Jadi tidak berdasarkan apa menurut si A, menurut si B, atau mungkin tanya kepada orang pintar, itu tidak seperti itu. Jadi harus ada pembuktian dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan. Ya, karena dengan metode ilmu pengetahuan itu berarti kan ada tahapan-tahapannya. Nah, bagaimana keberhasilan tabayun ini? Ya, tabayun yang baik adalah mampu mengungkapkan fakta yang bisa dijamin akurasinya, akurat. Dan bisa dianalisis dengan menggunakan pikiran secara jernih. Ya, kejernihan pikir dalam menghadapi sesuatu fakta akan membangun kearifan dalam bertindak. Gitu. Jadi kalau tabayun itu bisa diselesaikan, bisa dibuktikan, maka itu akan berdampak kepada apa yang dilakukan itu sesuai dengan aturan-aturannya. Ya, bisa dilakukan secara bijak. Kebenaran-kebenaran informasi yang dihasilkan melalui proses yang objektif, maka diharapkan akan membawa manfaat bagi umat atau bagi masyarakat. Ya, sekarang ini kan banyak ya berita-berita yang kadang-kadang ya di era IT, WA, itu tiba-tiba ada berita langsung di-share tanpa dilihat dari mana sumbernya. Betul tidak? Akhirnya kan apa? Membawa keresahan ya bagi masyarakat. Jadi menyampaikan berita-berita yang tidak jelas sumbernya atau kelihatannya betul ya. Tapi ternyata setelah diselidiki itu ternyata hoax ya, hoax berita tersebut. Ya.
kalau ahli komunikasi itu bisa melihat bahwa berita itu cenderung hoax atau tidak itu dari kata, ya, kata yang disusun. Pada akhir kadang-kadang dituliskan begini, sebarkan ya, jika Anda tidak mau manfaat ini ada pada diri Anda sendiri, sebarkan. Itu dilihat apakah betul itu ya. Kadang-kadang nada-nada seperti itu menunjukkan bahwa berita itu adalah berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ada tipe-tipe yang seperti itu. Itu perlu ini ya, Anda sebagai seorang mahasiswa, calon-calon profesi itu hendaknya bisa memilah, bisa memilih ya, mana yang itu perlu disampaikan, mana itu yang tidak. Nah, kaitannya dengan evidence base ya, itu melakukan suatu penelitian, maka ciri-ciri dari metode penelitian untuk mengklarifikasi, maka ciri-ciri yang pertama adalah rasional. Ya. Jadi kalau tadi akan mengidentifikasi bahwa berita-berita ataupun hal-hal yang disampaikan itu kebenarannya ada atau tidak, maka dikaitkan dengan ciri metode penelitian. Metode penelitian itu rasional, berpijak pada cara berpikir yang secara rasional, masuk akal, gitu. Jadi kalau tidak masuk akal, ya itu bukan salah satu metode dari penelitian. Kemudian ciri yang kedua adalah objektif. Apapun yang ditelaah atau dikaji harus sesuai dengan objeknya. Ya. Pengkajian tentang apa? Pengaruh nutrisi terhadap stunting. Ya. Yang ditelaah nutrisi dengan stunting tadi, tapi kalau masih dikait-kaitkan dengan budaya ya, oh makan ikan itu membuat asinya amis. Amis itu kalau orang Jawa Barat itu manis ya. Itu berarti belum objektif karena masih ya, itu yang ditelaah itu tidak sesuai dengan objeknya, masih dikaitkan dengan kepercayaan misalnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah empiris. Objek yang dikaji merupakan realitas atau kenyataan yang dialami oleh manusia berdasarkan empiris, pengalaman. Ya. Jadi kalau tadi apakah ada hubungan antara ya makan ikan dengan pengaruh stunting, ya. Jadi kalau tadi makan ikan itu apa asinya menjadi amis kemudian tidak makan. Nah, ini harus diteliti apakah memang ada pengaruh dari ibu yang makan makanan ikan tadi menjadi asinya itu berbau tidak enak. Ya, itu kan pengalaman yang dialami oleh pemahaman masyarakat itu harus dibuktikan. Jadi objek yang dikaji itu sesuai dengan realitas kenyataan yang dialami oleh manusia. Nah, kalau ternyata itu hanya ternyata orang yang ya ibu yang memberikan ASI makan ikan itu ya mungkin ada bau-bau yang kurang ini ya, tapi ada tidak pengaruhnya terhadap stunting? Oh, ternyata ya dengan diberikan ASI dari ibu yang makan ikan tadi itu malah ASINya lebih produktif. Ya, lebih banyak. Ya, ternyata tidak berpengaruh terhadap stunting. Jadi apa yang dialami oleh ibu-ibu ya masyarakat yang tadi kepercayaannya tidak mau makan karena berpengaruh terhadap ASI itu ternyata tidak terbukti itu. Jadi itu harus dikaji sehingga nanti mengambil suatu kesimpulan bahwa ya seorang ibu yang memberikan ASI tidak ada pengaruhnya dengan makan makanan yang tadi ikan-ikan, justru malah ASINya lebih produktif itu. Jadi itu kan berdasarkan pengalaman. Kemudian kebenaran atau simpulannya bisa diuji. Jadi hasil penelitian itu masih bisa diuji lagi. Ya, bisa dianalisa ya.
kemudian bisa diuji oleh siapapun. Penelitiannya di mana tadi, misalnya di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, itu bisa juga diuji di tempat yang lain, yang itu nanti akhirnya menjadi hasilnya bisa digeneralisir. Ya, itu dari hasil penelitian. Contohnya masa pandemik ini, ya di masa pandemik ini kan banyak penelitian-penelitian. Sebelum COVID ini ditemukan vaksinnya, itu kan menggunakan melalui penelitian-penelitian. Vaksin apa sih yang cocok? Oh, ternyata vaksin yang cocok itu diberikannya 2 kali, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oh, ternyata sekarang berkembang, bisa diberikan 3 kali untuk lebih kuat lagi. Atau, oh ternyata seseorang yang menderita COVID, itu maka pemberian suntikannya adalah 3 bulan setelah menderita COVID. Itu berdasarkan penelitian, bukan hanya dikira-kira, oh pantasnya 3 bulan. Tidak. Itu. Jadi kebenaran atau simpulannya bisa diuji, ya, oleh siapa saja, bisa diterapkan dimanapun. Gitu. Kemudian ciri-ciri dari metode penelitian itu adalah sistematis. Semua unsur dalam proses kajian harus menjadi kebulatan yang konsisten. Di dalam sebuah penelitian itu kan ada alurnya, ada sistematikanya, urutan-urutannya, gitu. Iya. Ini masih ciri metodologi penelitian itu adalah bebas. Ya, di dalam sebuah penelitian itu dalam menganalisanya fakta-fakta, seseorang harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Misalnya, ya, Anda melakukan sebuah penelitian terhadap misalnya ya apa? Kalau di bidan itu penelitian tentang apa? Misalnya perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat itu kan akhirnya dari hasil penelitian, oh ternyata tali pusat itu tidak perlu dibungkus dengan kasa yang basah. Ya, harus dibiarkan perawatan terbuka. Nah, ini seorang peneliti itu bebas. Jadi kalau dia mau uji coba bahwa tali pusat tadi tidak dibungkus dengan kasa, ya, ini tidak mengalami tekanan. Loh, kenapa tidak dibungkus? Oh, biasanya dibungkus. Ya, dia bisa bereksperimen itu dengan bebas. Satu misalnya eksperimennya satu menggunakan perawatan tali pusat dengan kasa, yang satu tidak. Ya, jadi tidak ada kepentingan apapun. Tidak karena apa? Dalam pemberian ASI eksklusif misalnya ya. Itu kan 6 bulan. Itu tidak merasa tertekan dengan produk-produk ini, produk susu, ya. Ya, kadang-kadang kan sampai ini ya, kadang-kadang bidan-bidan ini kan di provokasi ya. Nah, nanti kalau asinya kurang berikan ini susu ini dan itu dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus bebas dari tekanan. Ya. Jadi tidak ada under pressure, tidak ada tekanan itu dari pihak manapun. Kemudian penelitian itu juga bermanfaat. Kesimpulannya bersifat umum dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkepentingan, ya, ini untuk kepentingan syiar ataupun dakwah. Kemudian relatif, jadi apa hasil penelitian itu tidak mesti bahwa itu kebenaran itu terus-menerus. Ya, jadi kebenaran itu tidak terus-menerus, tapi bisa saja sekarang ini dianggap hasilnya itu betul, tapi mungkin suatu saat itu berubah. Ya, mungkin kalau bidan-bidan yang senior itu ingat ya, dulu itu misalnya untuk mematangkan serviks ya, itu kan diberikan apa stilbustrol atau apa, oh ternyata sekarang tidak bisa. Atau mungkin dulu yang namanya oksitosin, ya, oksitosin itu diberikan kalau sudah plasenta lahir. Tapi justru sekarang salah kalau diberikan ya setelah plasenta lahir tapi menjelang
skala URI tadi itu tidak diberi, gitu. Ini dulu salah, kalau diberikan sebelum plasenta lahir itu nggak lulus, itu zaman saya sekolah bidan. Tapi kalau sekarang diberikan setelah plasenta lahir, sebelum plasenta tidak diberikan, maka itu tidak lulus. Jadi jadi dinamis. Jadi bisa saja sekarang betul, tapi nanti suatu saat itu menjadi tidak sesuai. Begitu. Itu ciri metodologi penelitian yang lain. Nah, sekarang evidence based practice, ya, IBP. Kalau nanti diaplikasikan di kebidanan, namanya evidence based midwifery. Apa itu evidence based practice? Ya, evidence based practice is a commonly used term is everyday healthcare prevalence with an enormous amount of primary and secondary research studies. Her lecture, policy, and practice guidance devoted to it. Ya, jadi ini adalah istilah umum ya yang digunakan dalam bahasa kesehatan sehari-hari dengan sejumlah besar studi penelitian primer maupun sekunder atau penelitian dengan menggunakan literatur kesehatan, ya, kebijakan, panduan, praktek, ya, yang dikhususkan untuk penelitian tersebut. Ya, evidence based practice ini juga termasuk teori, ya, yang merupakan representasi dari realitas kehidupan. Jadi dari hasil penelitian-penelitian itu di dalam penelitian itu kan ada induktif, ada deduktif. Kalau yang induktif itu dari yang khusus ke sifat yang umum. Kalau deduktif itu dari umum ke yang khusus. Nah, dari hasil penelitian ini maka bisa menghasilkan sebuah teori. Dari hasil penelitian itu bisa menghasilkan teori. Contohnya kalau di perubahan perilaku, ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku itu dari hasil penelitian Bloom, ya, di Amerika, ya. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku itu ternyata apa? Oh, ada faktor bukan perilaku, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu ada faktor perilaku, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, dan ada faktor layanan kesehatan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dari hasil penelitian si Bloom itu ada 4. Dari 4 faktor itu, mana yang paling besar pengaruhnya? Ya, karena si Bloom tadi melakukan penelitian itu di negara maju seperti di Amerika, maka faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan adalah faktor lingkungan. Ya, kenapa lingkungan? Karena di daerah maju itu, di negara maju, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Misalnya apa? Pembangunan gedung-gedung, ya, itu kan yang tidak ramah dengan istilahnya apa, ya, green itu, ya, tentang penghijauan. Ya, gedung-gedung bertingkat itu berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Kemudian apalagi? Oh, ternyata faktor keturunan juga berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya, orang yang dari keluarga ada faktor keturunan jantung misalnya. Itu ternyata bisa faktor keturunan. Nah, kemudian faktor layanan kesehatan. Faktor layanan kesehatan ini juga berpengaruh. Kalau di lingkungan situ layanan kesehatannya buruk, maka itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia tadi. Kemudian faktor yang lain adalah faktor perilaku. Ternyata perilaku ini juga berpengaruh betul terhadap kesehatan. Contohnya di masa pandemik ini faktor perilaku ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, ya. Sehingga sekarang ini kan ada pesan-pesan bahwa ingat pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, ya kan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, ya. Kemudian apalagi sekarang ditambah dengan vaksin. Itu kan dari hasil tadi penelitian di mana faktor perilaku itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan individu. Ya. Tapi ternyata si Bloom tadi meneliti di negara maju itu faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor
lingkungan, ya. Tapi seperti di negara berkembang, termasuk di Indonesia ini, maka faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor perilaku, ya, perilaku. Tidak biasa cuci tangan, ya, buang air besar misalnya di sungai, itu kan perilaku. Untuk memindahkan atau merubah dari perilaku mencuci tangan itu menjadi rutin, itu pun juga sampai dibuat suatu kebijakan, sampai dibuat berbagai macam cara supaya orang itu mau cuci tangan, kan begitu. Ya, itu faktor perilaku. Biasanya faktor perilaku ini lebih banyak berada di negara-negara yang berkembang, ya, itu. Jadi penelitian Bloom itu ternyata faktor yang sangat pengaruh itu faktor lingkungan, karena itu di negara yang maju. Tapi di negara berkembang maka faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor perilaku. Ini. Ya, jadi ini tadi di dalam evidence based practice ini akan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan nanti hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh ini secara luas, ya. Jadi teori merupakan representasi dari realita kehidupan. Jadi dari hasil penelitian nanti akan bisa menjadi teori perubahan perilaku itu tadi, ya. Belum tadi, kemudian ada teori perubahan perilaku dari Roger, bahwa orang mau berubah perilaku itu melalui awareness, dia menyadari, dia interest, ya, kemudian mencoba dulu, ya, kemudian baru nanti bisa menerima. Itu adalah teori-teori dari hasil sebuah penelitian. Oh, ternyata teori tentang perubahan perilaku ini diawali dengan awareness dulu, menyadari dulu. Setelah sadar, dia interest, dia mencoba, dia akan bisa mengaplikasikan dari apa yang akan dari hasil temuan tadi. Misalnya tadi tentang cuci tangan. Nah, ini terkait dengan evidence based juga, perubahan sosial, teknologi, kebutuhan, harapan, dan sebagainya. Itu adalah suatu masalah, ya, seperangkat masalah, sehingga memerlukan pemecahan masalah melalui inovasi. Nah, di sini bagaimana pelayanan kebidanan, ya, untuk evidence based di kebidanan bagaimana? Jadi evidence based ini, ya, kalau tadi di layanan kebidanan itu banyak, ya, ranahnya banyak untuk penelitian-penelitian terkait dengan permasalahan kebidanan. Karena evidence based ini berdasarkan bukti, tidak lagi berdasarkan pengalaman atau katanya-katanya atau kebiasaan semata, maka semua harus berdasarkan bukti. Bukti ini tidak hanya sekedar bukti biasa, tapi bukti ilmiah terkini yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, ini Anda yang sudah melalui penelitian kemarin kan tidak hanya sekedar membuat proposal, ya, proposal kemudian meneliti, tidak. Tapi ada kaidah-kaidah dari penelitian tersebut. Ya, kalau itu ada kuesioner, tidak hanya sekedar kuesioner dibagikan, tapi pakai uji coba dulu, uji validitas, reliabilitasnya bagaimana. Itu pun nanti juga masih harus menggunakan ethical clearance. Ini kira-kira berbahaya tidak, ya. Itu kecil-kecilnya seperti itu. Ketika kemarin Anda di D4 itu melakukan penelitian, itu adalah dalam rangka mencari bukti, ya. Saya kadang-kadang dengan mahasiswa D4 kemarin, ya, mungkin Anda masih ingat, saya mengatakan, yang Anda cari itu apa sih? Ya, hubungan antara pola makan dengan kejadian diare. Yang diteliti itu hubungan pola makan dengan kejadian diare. Ya, topiknya kan sederhana, ya, hubungan antara pola makan dengan kejadian diare pada balita, ya, itu judulnya itu sederhana. Tetapi apa yang Anda lakukan kemarin itu pada saat penelitian itu effortnya luar biasa, ya, membutuhkan energi, bolak-balik konsul ke pembimbing, kadang sampai nangis, ya kan? Tidak ketemu pembimbing, kalaupun ketemu disalahkan dan sebagainya. Itu padahal hanya akan mencari hubungan antara pola makan dengan kejadian diare. Ya,
Itu Anda butuh waktu 6 bulan hanya untuk itu. Padahal itu yang meneliti sudah banyak. Referensi juga sudah banyak. Ya. Itu berarti apa? Hasil penelitian ini memang ya kelihatannya sederhana, tapi itu membutuhkan effort yang luar biasa. Karena itu nanti hasilnya itu akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ya. Karena Anda itu mahasiswa, Anda belajar, maka kelihatannya topik yang sederhana itu Anda mati-matian buktikan. Padahal itu sudah banyak yang membuktikan. Ya. Kadang-kadang saya terakhir mengatakan, apa sih yang Anda dapat dari penelitian ini? Ini Bu, saya mendapatkan ini, pengaruhnya ini sebenarnya. Yang paling utama apa? Ya, itu kadang-kadang Anda menjawabnya terlalu luas, terlalu ya. Padahal hubungan pola makan dengan diare itu sederhana. Ya kalau mau pola makannya tadi kurang bersih atau mungkin ini ya tidak sesuai dengan aturan, itu ya jelas ada hubungannya dengan diare, air bersih dan sebagainya. Tapi kenapa harus Anda teliti? Ya dalam rangka tadi untuk mencari kebenaran. Betul tidak sih? Padahal sudah banyak yang melakukan penelitian itu. Anda hanya ingin membuktikan, ya kan? Makanya kan ada keaslian penelitian. Penelitian yang sudah dilakukan si A di mana dan sebagainya. Sudah jelas, tapi Anda meneliti juga karena ingin tahu kebenaran apakah ya pola makan itu berhubungan dengan kejadian diare. Itu ibaratnya seperti itu, evidence based, ingin mencari pembuktian, kebenaran itu. Ya. Ya, ini evidence based practice, ini menurut Greenberg ya dan Clay tahun 2006 dalam Kilo 2011. Ini juga pendapat-pendapat ini juga hanya menyitir, hanya melihat dari ahli-ahli sebelumnya, si Kilo 2011 ini melihat bagaimana evidence based ini yang dirumuskan oleh Greenberg, Pyle 2006. Ya, dia teliti tahun 2011. Oh, ternyata evidence based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung di layanan kesehatan. Untuk apa? Untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi kalau tadi perawatan tali pusat itu terbuka, tidak perlu menggunakan kasa alkohol, ya. Ini dibuktikan mana yang lebih cepat kering, penggunaan kasa alkohol atau dengan sistem terbuka. Itu. Ya. Itu contohnya. Jadi Anda tidak usah bahwa mencari-cari hal yang tidak ada sama sekali ketika ingin membuktikan evidence based practice ini melihatlah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau Anda akan membuat sesuatu yang baru, maka telitilah, buktikan. Ya. Jadi segala sesuatu ketika kita akan melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan, itu ada buktinya. Ada yang sudah melakukan. Gitu. Ada yang sudah membuktikan, ada yang sudah meneliti. Itu menjadi acuan dalam mengambil suatu tindakan. Ya. Sehingga nanti ketika Anda masuk di praktek profesi ini, jangan melakukan sesuatu tanpa ada landasan hasilnya, landasan penelitian sebelumnya. Ya, contohnya ketika nanti di stase persalinan, ya, stase persalinan ini untuk menolong persalinan, ya, itu yang asuhan sayang ibu itu seperti apa sih? Itu lihatlah penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, ternyata posisi jongkok, posisi duduk ternyata lebih efektif dibandingkan dengan posisi ini terlentang. Oh, posisi miring ternyata miring kemana? Yang bisa mempercepat penurunan kepala kan begitu. Itu evidence based practice itu untuk mendukung apa yang akan kita kerjakan ya dan pengambilan keputusan. Ini menurut Melling dan Vinyet Overholt 2011 ya. Evidence based practice ini adalah menggunakan bukti eksternal. Jadi bukti yang
dari luar atau bukti internal, clinical expertise, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Jadi menggunakan bukti-bukti dari luar ataupun bukti-bukti yang sudah ada di dalam, ya, dan keinginan pasien seperti apa, itu harus dikombinasikan, ya, itu. Ya, your dream versus reality, ya. Jadi it's not easy to apply research evidence into daily practice. Gap between research and practice, ya, tidak mudah untuk melakukan penelitian terapan, ya. Jadi di dalam dibuktikan ke dalam praktek sehari-hari, ya, itu memang tidak mudah. Jadi membutuhkan suatu effort, ya. Misalnya Anda akan menuju sini, sekarang Anda mau masuk ke profesi. Ya, ini rencana Anda itu kan lurus aja, tapi dalam kenyataannya itu Anda juga harus siap ketika akan mencapai sesuatu itu, ya ada kerikil-kerikilnya, ada sandungan batunya, terjal dan sebagainya. Ini bagaimana? Anda struggle tidak? Itu, ya. Harapannya kan 1 tahun gitu ya, tapi ternyata dalam 1 tahun ini banyak, ya, rintangan, hambatan, tapi tergantung daripada diri sendiri, Anda mampu atau tidak melewati tadi rintangan-rintangan itu. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, kaitannya dengan evidence-based midwifery, pelayanan kebidanan berbasis bukti terkini, atau midwifery care based on current evidence, ya. Konsepnya, ya, konsep di dalam midwifery care itu kan women center care, individualist care, ya. Ini dalam siklus, ya, siklus perempuan, daur hidup, daur kehidupan perempuan tadi, ya, itu tidak terputus, ya, masa bayi, anak, remaja dan sebagainya. Ini adalah pelayanan kebidanan itu harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah tadi, hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian pun ini juga harus bisa dibuktikan dengan dipublikasikan. Ya, dipublikasikan. Kalau hanya hasil penelitian kemudian di ini, ya, itu belum teruji, ya. Tapi harus bisa dipublikasikan sehingga bisa dipahami oleh tadi masyarakat luas, ya. Itu. Jadi ini mulai dari pengkajian, analisa, perencanaan, tindakan sampai dengan nanti ada pengkajian lagi, implementasi dan seterusnya. Itu pelayanan kebidanan berbasis bukti terkini, ya. Kalau dulu kan ya sehari-hari seperti itu. Mungkin Anda ingat, ya, bahwa bayi yang icterus itu ternyata bisa dikurangi dengan pemberian ASI dini, kolostrum, kemudian juga dengan dijemur dalam sinar matahari, itu juga dari hasil penelitian. Yaitu tanpa sengaja, ya, seorang perawat atau bidan, ya, yang dinas di ruang bayi itu melihat ternyata bayi-bayi yang terkena sinar matahari langsung itu mengalami icterus yang sangat kecil. Tetapi bayi-bayi yang tidak mendapatkan sinar matahari itu ternyata mengalami icterus yang sangat ini, ya, lebih berat. Nah, dari situ baru dilakukan penelitian, ya, uji coba dan sebagainya. Oh, ternyata, ya, icterus tadi bisa dikurangi dengan dilakukan pemberian sinar ultraviolet, ya, jemur matahari dan sebagainya. Itu berkembang itu, ya. Jadi tidak hanya sekedar jemur, itu kan berdasarkan bukti juga. Nah, komponen dari evidence-based practice ini menurut Milling dan Fan-out Overholt 2011, ya, itu ada bukti eksternal, bukti internal, kemudian ada manfaat dan keinginan dari pasien. Itu komponen dari evidence-based practice. Jadi harus ada bukti-bukti yang mendukung apakah itu dari luar, dari internal maupun manfaat dan keinginan dari pasien itu sendiri. Yaitu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini masih komponennya juga dari bukti eksternal tadi.
Ini akan menjadi hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, dan hasil dari diskusi panel para ahli. Itu bukti yang dari eksternal. Itu memang diperoleh dari hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari pakar, expert, ya, dan hasil diskusi para panel ahli ini. Jadi komponen dari evidence-based practice itu penilaian klinis, hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik, hasil dari pengkajian dan evaluasi pasien, alasan klinis, evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih mencapai hasil yang diharapkan. Itu bukti klinik yang dari internal ya. Kalau tadi yang dari eksternal itu pendapat ahli dan sebagainya. Kalau internal itu ya dalam keseharian dalam melakukan asuhan kepada pasien. Gitu. Nah, kemudian untuk komponen IBP yang lain adalah terkait dengan manfaat dan keinginan pasien. Tadi kan ada 3 ya, internal, eksternal, dan manfaat dan keinginan pasien. Ini akan memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan mengurangi biaya. Karena apa? Dari hasil penelitian itu kan berdampak kepada manfaat terhadap pasien sehingga lama rawat itu menjadi berkurang. Ini otomatis akan menurunkan biaya bagi pasien tersebut. Ya. Kalau dulu zaman saya masih jadi siswa ya, siswa perawat, siswa bidan, karena saya juga berawal dari perawat, itu pasien tuh kalau dirawat lama sekali, ya. Ini karena apa? Tadi dukungan dari evidence based practice-nya itu kurang, ya, sehingga rutin sehari-hari dirawat seperti itu, ya. Misalnya dalam mengurangi dekubitus dan sebagainya itu pun juga kurang diperhatikan sehingga justru lama rawat berdampak kepada efek samping yang lain. Itu komponen dari evidence based practice ya, manfaatnya ya. Tadi manfaat dari IBP jelas, hasil penelitian itu bisa dipraktekkan. Ini menurut Reiner and Reynolds 2006 ya. Kemudian mengurangi atau mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Ya, jadi kalau hasil penelitian itu ternyata kurang baik, maka itu bisa didukung dengan penelitian yang lainnya. Ya, jadi ini kan bisa mengurangi penelitian dengan kualitas yang tidak baik. Ya itu. Berarti kan harus ada penelitian pendukung yang lain. Ya. Kemudian manfaat dari IBP juga itu mencegah terjadinya informasi yang overload terkait dengan hasil-hasil penelitian. Kemudian mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Jadi tenaga profesional bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam memberikan pelayanan ya, di mana tujuan dan penggunaannya itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Jadi dengan adanya IBP ini secara tidak langsung menjadi pengingat bagi peneliti yang tidak menggunakan standar penelitian yang baik. Nah, oleh karena itu dengan adanya IBP ini akan membantu para peneliti menggunakan tindakan-tindakan yang tepat yang tidak merugikan kepada klien ya, karena mengacu pada hasil penelitian yang terdahulu dan penelitian yang sifatnya update ya, up to date. Ya. Jadi sudah tidak zamannya lagi dulu zaman saya begini, tidak. Ya. Jadi dari hasil-hasil penelitian ini akan mendukung, bisa diimplementasikan dengan pelayanan ya, khususnya di dalam kesehatan ibu dan anak. Kalau Anda sebagai seorang bidan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, tidak menggunakan dasar yang itu sebenarnya sudah lewat ya, itu. Ya, ini manfaat evidence based practice dalam KIA atau
sering dikaitkan, nanti mungkin Bu Cesa atau Bu Andari ya, itu akan menjelaskan tentang evidence based midwifery. Ya, manfaatnya banyak. Mengurangi angka kematian ibu ya dalam persalinan, mengurangi angka kematian bayi saat dilahirkan, mengurangi risiko-risiko yang bisa dialami ibu hamil selama masa persalinan, mengurangi risiko yang bisa menimpa bayi selama masa persalinan, dan membantu memperbaiki keadaan kesehatan masyarakat. Jadi banyak sekali ya, nanti diharapkan Anda ketika praktek profesi ini nanti akan ada telaah jurnal ya. Telaah jurnal karena di profesi bidan ini kan visinya itu unggul ya di bidang promotif preventif berdasarkan evidence based midwifery. Jadi segala langkah, segala apa yang Anda lakukan nanti di praktek profesi ini harus mengacu pada evidence based midwifery. Ya, tadi kalau secara umum, secara kasar itu tabayun dulu. Ya, cari dibuktikan dulu kebenarannya. Ya. Mencari kebenaran itu ya kalau di dunia akademisi ya itu adalah berdasarkan bukti-bukti ilmiah, hasil-hasil penelitian. Dan nanti silahkan nanti bagaimana searchingnya dan sebagainya nanti akan disampaikan pada materi-materi yang berikutnya di dalam evidence based practice ini. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan bisa raise hand. Apa penjelasan saya cukup jelas atau ada yang membingungkan? Silahkan, nanti ini materinya sudah saya kirim di ini ya, kemarin Bu Lulu sudah mengupload di e-learning ya. Nah, ini contohnya ini di ini ya. Di Aisyah itu ada tentang ini penelitian COVID. Ini hanya saya berikan contoh saja. Nah, ini di Aisyah itu melakukan penelitian itu tentang survei rumah tangga saat pandemik, ya saat pandemik COVID ini. Ini juga perlu diteliti. Padahal kalau dilihat secara sekilas, ya untuk mengetahui kondisi pendidikan saat pandemik, ya kesulitan yang dialami strategi mengatasi kesulitan ini diteliti. Padahal kalau mungkin Anda lihat ya kondisi pendidikan saat pandemik itu kan ya mestinya terganggu ya, karena pembelajaran dilakukan secara daring. Orang tua, wali dipaksa untuk menjadi seorang pendidik, kan begitu ya? Ya, padahal mungkin anak-anaknya tingkat pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya. Ya, tapi ini diteliti, jadi harus dibuktikan dulu. Nggak boleh kita berasumsi bahwa pendidikan masa pandemik itu sulit. Ya, ini manfaat metodenya, ya deskriptif. Ya, penelitiannya deskriptif, hanya ingin melihat gambaran. Ya, sasarannya siapa? Ya, 4 pimpinan daerah Asia. Padahal cuma deskriptif, tapi ini dilakukan dengan betul-betul menggunakan metode ilmiah tadi. Nah, ternyata hasil penelitiannya seperti ini. Ya, siapa respondennya? Bagaimana status ekonominya? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana kondisi kesehatannya? Ini menggunakan metode ilmiah tadi, kelihatannya kan pengaruh pendidikan pada masa pandemik itu kan sederhana. Tapi ini membutuhkan tata cara pembuktian itu tidak hanya sekedar kesulitan, hasilnya tidak baik, tidak. Respondennya siapa, bagaimana status ekonominya, pendidikannya bagaimana, kondisi kesehatan seperti apa kan gitu ya. Ini sebaran respondennya. Ya, di Kabupaten Kulon Progo itu ada 28, Sleman 110, Jogja 111, Bantul 112, Gunung Kidul 3 ya. Nah, ini dilihat dari stratanya aja kan berbeda-beda ya. Kenapa Gunung Kidul sedikit? Kenapa di Yogyakarta itu banyak kan gitu. Bantul ya. Bantul itu 112 itu. Respondennya siapa? Ternyata usianya 40 sampai 60 tahun. Status pernikahannya
menikah sebagian besar, anggota keluarganya itu ya 3 anggota, ya. Istri didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, tingkat pendidikannya, ya, ekonominya bagaimana, ya, status ekonomi itu. Nah, ini pendapatan. Ini kelihatannya hanya sederhana, tapi dikembangkan menjadi metode ilmiah itu menjadi kompleks, ya. Nah, ini kesulitan ekonominya, ya. Ini hasilnya. Mengalami kesulitan ekonomi itu 34,2%. Ya, ini berbagai pendapatannya. Karena apa? Bayar utang, ya, modal usaha, membayar sekolah, gitu. Ini rekomendasinya. Dari hasil itu maka direkomendasikan di bidang ilmu, bidang ekonomi, pelatihan bisnis online, pengelolaan keuangan keluarga, pelatihan kewirausahaan. Itu dari hasil penelitian yang tadi sederhana. Ya, ini tentang pendidikan. Bagaimana kondisi pendidikannya? Ya, oh pendidikannya di TK, PAUD dan sebagainya. Oh ternyata lebih banyak pendidikannya adalah perguruan tinggi, 62%, ya. Siapa yang mendampingi? Ternyata dalam masa pandemi ini pendampingannya ada pada ibu. Tapi tadi kalau dilihat ini kan pendidikannya tinggi, yaitu tidak terlalu bermasalah. Tetapi apakah dilihat pendidikan tinggi itu ibunya sibuk tidak? Nah, ini tanggapan pendampingan belajar saat pandemik. Ini hasil ini ya. Orang tua positif, senang, bisa memotivasi anaknya lebih dekat dan lancar. Tapi ada negatifnya, ternyata anak itu mudah stres. Sulit mengatur waktu, sulit mencari materi, ya, merasa tertekan. Kan itu hasil dari pandemik itu. Mungkin tanpa penelitian Anda juga bisa mengira-ira, tetapi karena ini tidak berdasarkan bukti, ya itu nggak bisa. Itu dianggap sebagai suatu evidence based itu. Ya, ini kendalanya apa? Ya, karena masa pandemik itu kan pembelajaran itu dilakukan secara daring, maka terbanyak itu kendalanya itu jenuh, ya kan? 26% itu anak mengalami jenuh. Ya. Kemudian ada juga ini handphone ya sebagai alat bantu, itu masalah. Kuotanya paket data itu ya mungkin sering habis. Itu hasil penelitian kendala-kendala pada masa pandemi. Strateginya dari itu maka diambil satu lagi, apa maunya. Caranya bagaimana untuk mengatasi masalah tadi? Ya, motivasi kepada anak, memasang wifi, ya. Tapi ini kan juga ini butuh dana. Itu. Ini rekomendasi. Jadi dari hasil penelitian itu ada rekomendasi, selalu ada rekomendasi. Sehingga itu rekomendasi itu kalau bisa itu dilaksanakan untuk mengatasi masalah atau temuan yang sudah diperoleh dari hasil penelitian itu. Ya, saya kira itu hanya sekedar contoh bahwa kelihatannya sederhana, seperti tadi saya katakan, Anda meneliti tentang hubungan aja itu lama. Padahal itu sudah jelas, yaitu karena kaidah ilmiah itu harus dilalui. Itu evidence based practice-nya. Ya, nanti Anda masuk di bidang evidence based midwifery. Itu. Ya, ada yang ingin disampaikan, didiskusikan? Ini semuanya sudah bergabung, alhamdulillah 64 ya. 65 dengan saya. Ada yang ingin diklarifikasi? Ini Mbak siapa ini? Saya lihat ini ada 5 layar ya. Tapi on off kamera. Siapa? Ada yang ingin disampaikan atau diberi masukan untuk strategi pembelajaran ini? Halo, halo. Insya Allah mboten Bu Is. Pinten nggih, suaranya siapa ini?
Tidak terlihat. Bu. Bu Yekti, ya Allah. Gimana Bu Yekti? Ada yang mungkin strategi pembelajarannya dengan cara ini kira-kira efektif betul? Ini Bu Yekti ini adalah alhamdulillah dari Unisa ya. Bu Yekti sudah kenalan belum dengan teman-temannya? Supaya bisa satu kesatuan, satu keluarga ya. Ini dari Unisa ya, Bu Yekti itu dari dari unit apa Bu penjenengan ki? BKA Bu, Biro Ya. Kemahasiswaan dan Alumni. Biro Kemahasiswaan dan Alumni lah. Nanti silahkan monggo barangkali dibentuk ya Bu ya untuk kelompok ini. Tadi sih saya sudah dihubungi oleh salah satu Bu, nanti masuk itu sudah bagus juga, berarti manajemen kelasnya sudah hidup ya. Tapi mungkin antara satu sehingga nanti pada prinsipnya bisa lancar ya selama menempuh pendidikan profesi. Jangan sampai ada yang merasa kok berat sekali atau mungkin saya harus tanya dengan siapa, tapi dengan saling mengenal satu sama lain, insya Allah nanti bisa selesai dengan lancar tepat waktu, itu harapannya ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang tertinggal, itu awal-awal itu ini ya betul-betul membuat suatu komitmen untuk bisa saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain ya. Karena apa? 1 tahun itu sangat cepat ya Bu ya. Jadi mungkin merasakan ini 1 tahun itu ini aja sudah bulan Oktober, nanti insya Allah bulan Oktober yang akan datang kan Anda harus menyelesaikan ini. Dan ini sangat ini sekali ya, sangat berharga waktunya. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan di profesi ini juga sudah ditata, sudah diatur oleh prodi itu dengan seefektif mungkin. Mudah-mudahan Anda bisa menjalani semuanya dan nanti bisa yang praktek dari Jogja ini nanti bisa bisa diatur, didistribusikan dengan baik. Jadi kami rasa begitu. Kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, pada dasarnya evidence base ini adalah untuk mendukung ya segala kegiatan ya, terutama sebagai bidan dalam melakukan asuhan kebidanan ya nanti di tahap profesi ini dan seterusnya ketika Anda menjalankan praktek sebagai seorang bidan ya. Mudah-mudahan ini hanya mungkin sedikit, tapi nanti akan diperjelas di sesi-sesi selanjutnya. Nanti ada Bu Cesa, ada Bu Andari dan yang lainnya, tim itu mungkin akan lebih memperdalam bagaimana nanti searching-nya ya, mencari evidence base terkini itu harus seperti apa. Saya kira ini yang dari D4 Unisa itu paling tidak pernah juga melakukan ya, tapi nanti di-refresh kembali. Mudah-mudahan ini juga nanti menambah wawasan ya, menambah kesiapan dalam menghadapi tahap profesi. Itu kami rasa cukup ya. Untuk presensi sudah diisi semuanya.